Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu tentang gadai dan bob. Materi kita yang pertama pengertian gadai, pengertian bob. Kemudian yang ketiga landasan atau hukum gadai. Yang keempat landasan atau hukum bob. 5. Pemanfaatan barang gadai. Yang keenam hikmah gadai. Gadai menurut istilah syarak ialah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Hukum asal gadai adalah mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun gadai ada 3, yaitu yang pertama orang yang melakukan akad, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang kedua barang yang digadaikan yang dijadikan brok atau jaminan. Yang ketiga sirat atau perjanjian gadai. Berikutnya yaitu syarat gadai ada 3, yaitu yang pertama kedua belah pihak adalah orang-orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti jual beli. Orang gila atau anak kecil tidak sah melakukan penggadaian. Yang kedua, barang yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh yang menerima gadai, bukan barang yang masih dalam penguasaan orang lain. Yang ketiga, memenuhi ketentuan administrasi apabila akad dilakukan dengan penggadaian yang dikelola pemerintah. Pemanfaatan barang gadai. Pemanfaatan barang gadai. Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh yang menggadaikan maupun oleh penerima gadai, kecuali jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak yang menggadaikan tidak lagi mempunyai barang tersebut secara sempurna. Sementara itu pihak penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai
tidak memilikinya. Berikutnya, hikmah gadai. Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Jika tidak bisa membayar, maka jika penggadai mengizinkan kepada yang mendapat jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar hutang. Dan jika tidak, penguasaannya memaksanya membayarnya atau menjual barang yang digadaikan. Jika ia tidak melakukan, niscaya penguasa atau pemerintah menjualnya dan membayarkan hutangnya. Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai atau kreditor atau orang yang diberi amanah. Ia tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan tindakan melewati batas atau melakukan kelalaian. Pengertian bok. Bok atau jaminan dalam fikih adalah penyerahan suatu barang sebagai penguat hutang piutang. Jaminan benda sebagai bok ini akan diambil oleh orang berhutang jika hutangnya telah dibayar. Jika waktu pembayaran yang ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dibayar, maka bok itu dapat dijadikan sebagai pengganti hutang. Dan jika ada kelebihannya, akan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Hukum bok. Hukum bok ialah seperti hutang piutang, yaitu sunnah bagi yang memberikan hutang atau menerima bok, dan mubah bagi yang berhutang atau menyerahkan bok atau jaminan. Ingat, apabila kita melakukan akad gadai, pemanfaatan barang yang digadaikan harus dibayar sejak awal perjanjian agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan. Baiklah anak-anakku, sekian untuk materi gadai dan bok pada pagi hari ini. Ada tugas dari Pak Rozi. Bacakan dengan lancar ayat atau hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadata faman yaktumha fa innahu athim qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Surat Al-Baqarah ayat 283. Kirimkan rekaman bacaan kalian melalui WA Pak Rozi, beri nama dan kelas filenya. Lebih berusaha lagi anak-anak, pasti kalian akan bisa menjeda wajada. Pak Rozi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.